Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semua, apa kabar? Semoga semuanya baik-baik aja ya. Sehat selalu, bahagia selalu, dan semoga saudaraku semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Oke teman-teman, jadi sudah kurang lebih 24 harian ya sampai ke waktu saya ngerekam video ini. Saya nggak buat video teman-teman, jadi baru sempat hari ini bikin video lagi, dan senang banget rasanya bisa kembali menyapa teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, jadi sebelum mengawali video kali ini juga saya pengen ngajakin kalian semua sama-sama untuk senantiasa bersyukur. Alhamdulillahirabbil alamin, dan mari bersama-sama kita bersalawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, seperti yang saya katakan tadi, senang banget rasanya saya bisa kembali menyapa teman-teman semua dimanapun kalian berada. Oke teman-teman semua, jadi di video kali ini sebagaimana tadi kita lihat di awal video, saya udah record undangan pernikahan yang sudah saya cetak dan juga sudah saya laminasi. Jadi teman-teman, jadi video kali ini kembali kita ada di segmen free design. Itu artinya saya akan membagikan desain undangan yang tadi kita sama-sama lihat bagaimana tampilannya kepada teman-teman semua dimanapun kalian berada. Baiklah teman-teman, tentunya ikuti terus video kali ini bersama saya Wahyu di WI Channel. Oke, untuk teman-teman yang tertarik dengan desain undangan tersebut, kalian bisa langsung download seperti biasa caranya. Di deskripsi video ini sudah saya sertakan link downloadnya. Langsung di download dan nanti kita akan sama-sama untuk bedah desainnya, juga langsung ke cara cetaknya. Jadi teman-teman, saya akan mengajak kalian untuk mencetak undangan ini menggunakan printer Epson L1110. Jadi ikuti terus video kali ini untuk tahu bagaimana keseruannya. Oke, kalau kalian udah download desainnya, mari sama-sama kita ke monitor. Kita akan sama-sama bedah desainnya dan bagaimana mencetaknya. Oke teman-teman semuanya. Jadi sekarang kita sudah ada di monitor teman-teman, dan di sini sudah kebuka file desain undangannya di aplikasi Adobe Photoshop. Nah, di sini teman-teman, saya menggunakan aplikasi Adobe Photoshop CC 2020. Nah, untuk teman-teman yang mungkin mau menggunakan Adobe Photoshop dengan versi yang lainnya, tentunya juga insya Allah bisa ya. Oke, jadi teman-teman, desain undangannya terdiri dari bagian cover, juga bagian isi undangan. Nah, ini adalah bagian cover, dan ini adalah bagian isi undangannya teman-teman. Nah, desain undangan ini saya namai dengan undangan pernikahan tema pink gradient with flower vector. Jadi desain undangannya dengan warna pink bergradien seperti ini, disertai dengan vektor bunga-bunga seperti ini teman-teman. Oke. Nah, terlebih dahulu sekarang sebelum bedah desainnya, kita lihat dimensi dari desain undangan ini teman-teman. Jadi kita klik image, kemudian kita klik image size. Oke, di sini dimensi undangannya pada bagian width itu adalah 21,7 cm dan bagian height itu adalah 33 cm. Nah, teman-teman, dengan resolution 300 pixel inch. Jadi itulah dimensinya. Dan informasi untuk teman-teman, jadi undangan pernikahan ini adalah undangan pernikahan dengan tipe lipat 3 teman-teman. Jadi lipatan bagian atas, bagian tengah, dan bagian bawah teman-teman ya. Nah, undangannya berbentuk landscape kalau udah dilipat teman-teman. Oke, sekarang langsung aja kita bedah desainnya teman-teman. Sekarang kita ada di bagian cover. Di sini ada grup cover teman-teman. Kita buka grup covernya. Oke, di dalam grup cover ini simple banget, ada sedikit banget isinya teman-teman. Di sini ada, kita zoom dulu ya. Di sini ada nama kedua mempelai teman-teman. Oke, itu teks seperti ini aja. Teks seperti ini, dan kita lihat informasi fontnya. Jadi fontnya itu menggunakan
tipe font dengan nama Aguilera. Nah, untuk font desain undangannya juga nanti saya sertakan di file WinRAR-nya teman-teman ya. Nanti pokoknya kalau teman-teman udah download, teman-teman langsung akan dapatkan juga beserta fontnya. Nah, untuk cara install fontnya, kalau teman-teman belum bisa, teman-teman bisa tonton pada link di atas ini, atau nanti saya sertakan juga linknya di deskripsi video ini. Nah, kalau teks gini doang itu tentunya teman-teman pasti bisa banget ngeditnya ya. Itu simple banget, tinggal gunakan horizontal type tool. Teman-teman langsung aja klik di bagian teksnya seperti ini. Oke, sorry. Klik di bagian teksnya seperti ini, tinggal diganti aja. Siapa misalnya ya. Misalnya di sini nama saya dan istri aja ya. Iin dan Wahyu misalnya. Oke, seperti itu ya. Tinggal diatur aja ini jarak spasinya teman-teman ya. Tinggal di blok kayak gini. Tekan Ctrl T pada keyboard. Terus atur aja di sini di bagian spasi ke bawahnya. Tinggal ya dicari angka yang cocok aja ya. Pokoknya teman-teman pasti bisa di sini ya. Gampang banget. Jadi ini untuk contoh aja teman-teman ya. Jadi kita kembalikan lagi ke posisi yang tadi. Kalau teman-teman mau mengiyakan ini, tinggal klik checklist saja. Kalau tidak, tinggal diklik gambar tidak jadi ini teman-teman. Lambang bulat garis miring ini ya. Oke. Saya ini kita checklist. Oke, jadi namanya seperti ini. Nah, tapi kita kembalikan aja ke posisi yang tadi teman-teman ya. Jadi ini untuk contoh aja. Oke. Oke, itu adalah bagian nama kedua mempelai dan teman-teman juga sudah pasti bisa untuk mengganti-gantinya, mengedit-ngeditnya. Kita lanjut ke bagian di bawahnya. Di sini ada bagian teks lagi teman-teman, seperti biasa di undangan pernikahan pada umumnya. Di sini ada teks kepada yang terhormat Bapak garis miring Ibu garis miring saudara garis miring I atau sadari ya. Oke, dan di sini juga sudah dilengkapi dengan mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan nama atau gelar seperti pada umumnya. Nah, di sini teman-teman menggunakan tipe fontnya Another Shabby. Kalau teman-teman mau ganti dengan tipe font yang lain juga bisa. Tentunya semenarik mungkin, sesuka hati teman-teman. Tentunya kalau untuk usaha sesuai selera yang memesan teman-teman ya. Oke. Dan di bawahnya lagi, di sini ada rounded. Jadi rounded rectangle 1 ini adalah tempat untuk menempel stiker label untuk nama-nama orang yang akan diundang teman-teman. Oke. Dan lanjut di bawah rounded rectangle 1 di sini ada vektor bunga. Nah, vektor bunga ini adalah vektor-vektor atau gambar yang ada di bagian sini teman-teman. Jadi kalau kita hilangin itu jadi polosan aja seperti ini. Tapi kalau kita nyalain lagi tanda matanya, di sini ada gambar bunga-bunga seperti ini untuk mempercantik tentunya teman-teman ya. Nah, jadi kurang lebih seperti itulah. Di sini masih ada yang kurang teman-teman. Jadi di sini setelah vektor bunga itu ada background pink teman-teman. Background pink tentunya yang sudah dilengkapi dengan efek gradient overlay. Oke. Jadi kalau di sini efeknya kita matikan teman-teman. Di sini kita perhatikan ya. Di sini kan ada pink, sedikit keputih-putihan, pink lagi di sini. Di sini kalau efeknya kita matikan, dia akan jadi pink polosan seperti ini. Jadi efek gradient itu untuk mempermanis atau mempercantik teman-teman. Oke, kita nyalakan lagi efeknya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian setelah background pink dengan efek gradient overlay, di sini ada background putih. Nah, kalau nggak pakai background putih ini, dia akan jadi transparan seperti ini teman-teman. Nah, jadi background putih itu untuk melengkapi pemanis backgroundnya tentunya. Oke, kurang lebih itulah untuk bagian cover teman-teman, beda desainnya dan tadi sedikit cara editnya. Tentunya teman-teman pasti bisa lah ya, gampang banget tentunya. Oke, sekarang kita lanjut ke bagian isi undangan teman-teman. Isi undangan. Nah, kita buka grupnya. Di bagian isi undangan, di sini ada beberapa bagian teman-teman ya.
Ini kalau kita lihat grupnya, itu ada bagian lipatan atas, itu bagian yang ini. Kemudian ada lipatan tengah, itu bagian yang ini. Kemudian ada lipatan bawah, itu bagian yang paling bawah di sini teman-teman. Dan juga ada vektor bunga, gambar-gambar bunganya di sini. Kemudian ada background pink, juga ada background putih. Sama seperti yang di bagian cover tadi. Oke, kita mulai di bagian lipatan atas teman-teman. Untuk bagian lipatan atas, nah di sini terdiri dari beberapa teks, tentunya informasi mengenai hari dan tanggal, kata-kata seperti pada umumnya di sini teks Maha Suci Allah yang telah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Ya Allah, semoga ridhomu tercurah mengiringi pernikahan putra-putri kami. Dan di sini ada nama kedua mempelai, Meli Rahayu atau Ayu, putri kedua dari Bapak Dasri dan Ibu Elis Sukaisi, berasal dari Lubuk Linggau, dengan Adip Prasetya atau Adip, putra ketiga dari Bapak Ishak Johan Purnawirawan TNI, dan Ibu Susilawati SI, berasal dari Lubuk Linggau juga. Nah teman-teman, jadi ini teks semuanya ya. Jadi untuk tipe fontnya juga nanti teman-teman bisa langsung dapat di file WinRAR-nya. Jadi teman-teman tinggal langsung install aja nanti fontnya agar sesuai dengan desain undangan ini. Nah karena ini teks semua, tentunya untuk cara ngeditnya sama seperti tadi. Tinggal ke horizontal tipe tool, klik aja di bagian mana yang ingin dirubah teman-teman. Oke, gampang banget tentunya ya. Dan sebelum lanjut, di sini saya pengen ngucapin banyak-banyak terima kasih kepada Mbak Ayu dan juga Mas Adip karena udah order cetak undangannya di WI Percetakan. Nanti semoga lancar terus sampai dengan hari H. Dan kalau udah nikah nanti semoga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warohmah, dan dikaruniai keturunan yang soleh dan juga soleha. Oke, untuk teman-teman yang ada di sekitaran Kota Lubuk Linggau, yang ada di Kabupaten Musirawas, Kabupaten Musirawas Utara, Kabupaten Rejang Lebong, Kabupaten Empat Lawang, Muara Enim, Lahat, dan sekitarnya pokoknya yang pengen cetak-cetak undangan bisa pesan di WI Percetakan. Oke, sekarang kita lanjut. Jadi itu adalah bagian lipatan atas teman-teman. Kita lanjut ke bagian lipatan tengah. Di bagian lipatan tengah itu adalah bagian sini. Itu juga semuanya teks teman-teman ya. Kalau kita buka grupnya di sini, mulai dari teks Assalamualaikum yang bagian atas, teks bawahnya lagi, kemudian di sini ada grup lagi akad dan resepsi untuk ngedit, tentunya untuk dokumen untuk data-data yang ada di sini teman-teman. Hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta jam berapa resepsinya dilaksanakan, dan juga hari, tanggal, bulan, tahun, dan juga jam berapa akad nikahnya dilaksanakan. Itu ada di bagian sini. Untuk ngeditnya sama, gunakan horizontal tipe tool juga. Dan ke bawahnya lagi, di sini ada hiburan. Ya, di sini ditulis organ tunggal dan juga ada alamat tempat dilaksanakannya akad nikah juga resepsi pernikahan. Dan ke bawah lagi di sini ada bagian ya, di sini ada kata-kata penutup ya. Merupakan suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami apabila Bapak garing Ibu garing saudara garing I atau sadari berkenan hadir untuk memberikan doa restu kepada kedua mempelai. Kemudian ditutup dengan salam penutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian di sini ditulis kami yang berbahagia keluarga besar dari kedua mempelai. Oke, dan di sini ada nama kedua mempelainya teman-teman. Di paling bawah ini ya. Oke, kurang lebih itu untuk bagian yang lipatan tengah teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian lipatan bawah. Di lipatan bawah di sini diletakkan denah lokasi. Teks denah lokasi, gambar denah lokasinya juga teman-teman. Kemudian diletakkan juga label percetakan. Untuk teman-teman yang usaha tentunya wajib banget kalian sertain label percetakannya, karena untuk sekalian ajang promo ya. Nah kalau kalian bukan untuk usaha, kalian nggak harus sertakan label usahanya. Oke teman-teman. Yasmin. Oke, jadi ada Yasmin. Oke, Yasmin situ dulu ya. Oke, sorry teman-teman, tadi ada anak saya sedikit datang, bukan mengganggu ya, tapi datang ke sini ingin ngajak main sepertinya. Oke, sekarang kita lanjut lagi ke topik teman-teman ya. Nah, di bawah label percetakan itu lanjut di sini ada vektor bunga teman-teman. Vektor bunga sama seperti bagian depan tadi.
semua gambar vektor bunga di sini ya, yang ada di dalam sini. Kalau kita matikan akan menjadi polos seperti ini. Nah, untuk di bawah vektor bunga ada background pink juga background putih seperti tadi, yang fungsinya sama seperti bagian depan tadi. Oke, jadi simple banget ya sebenarnya desain undangannya, tapi cukup elegan juga. Dan di sini bisa dicetak juga di bahan kertas BC, bahan art paper juga bisa, bahan linen juga bisa, tergantung teman-teman mau mengaplikasikannya di bahan kertas apa aja yang tentunya mau teman-teman gunakan. Tapi kalau menggunakan printer biasa, biasanya lebih aman kalau menggunakan kertas BC, atau bisa juga menggunakan kertas linen. Bisa juga di kertas jasmine atau juga kertas jenis stick, teman-teman. Oke. Nah, karena bedah desainnya udah selesai, selanjutnya di sini saya akan ngajakin teman-teman semua untuk mencetak desain undangan ini menggunakan printer Epson L1110 seperti yang saya katakan kepada teman-teman di awal video tadi. Oke, kita langsung aja untuk cetak. Nah, untuk mencetak teman-teman, di sini biasanya kalau kebiasaan saya ya, di sini saya biasanya akan save dulu untuk bagian cover dan bagian isi undangannya dalam format JPEG. Nah, biasanya seperti ini. Klik file, kemudian klik save as. Kemudian saya buatkan folder di sini, folder cetaknya seperti itu ya. Kemudian buka foldernya, simpan di dalam folder ini, bagian cover. Kemudian buat save as tipenya menjadi JPEG. Kemudian klik save. Pilih kualitas paling maksimum teman-teman, paling mentok di sini ya. Kemudian klik OK. Kemudian lanjut kita simpan juga bagian isi undangan, sama seperti tadi caranya. Oke, kita simpan di dalam folder cetaknya tadi. Kemudian file name-nya kita rubah menjadi isi undangan. Save as tipenya menjadi JPEG. Kemudian klik save. Kemudian klik OK. Nah, setelah dipastikan sudah disimpan teman-teman ya, kita akan buka file JPEG yang sudah kita simpan tadi. Klik file, open. Kita buka kedua filenya berbarengan, kita blok seperti ini. Kemudian klik open. Oke. Selanjutnya kita ke bagian cover. Di sini teman-teman, untuk file PSD-nya bisa kita keluarkan. Klik yes aja kalau mau save ya. Oke, sekarang kita ada di bagian cover teman-teman. Kemudian kita akan langsung lanjut aja untuk lakukan setting pencetakannya. Klik file, klik print, klik OK aja ini ya. Terus di sini ada printer setup. Pada bagian printer kita pilih printer yang kita gunakan adalah Epson L1110 series. Nah, di sini ada A dan B teman-teman. Di sini karena saya mempunyai atau menggunakan dua printer seri L. Di sini saya akan menggunakan yang A aja ya. Oke. Kemudian untuk copiesnya satu, kita cetak satu aja. Kemudian ke print settings. Oke, di main di dokumen size di sini kita pilih ukuran kertas HVS M4 teman-teman ya. Jadi kalau buat teman-teman yang belum tahu, ukuran HVS M4 itu adalah paper weight-nya 215 dengan satuan mm dan paper height-nya itu adalah 330 dengan satuan mm. Kalau satuannya menjadi cm itu adalah 21,5 cm kali 33 cm teman-teman. Oke, kemudian klik OK. Oke, pada orientation-nya itu portrait karena undangannya bentuk tegak seperti itu ya. Kemudian untuk paper tipe plain paper kita akan cetak di bahan kertas BC teman-teman. Kalau di bahan kertas BC itu plain paper, di bahan linen juga plain paper. Nah, di bahan thick juga plain paper teman-teman. Oke. Sekarang kita lanjut kualitinya standar aja teman-teman ya, karena headnya masih bagus banget printer ini. Jadi masih bagus banget untuk nyetak. Kemudian untuk bagian colornya color kita cetak berwarna tentunya. Kemudian kita lanjut ke more option. Di more option tidak ada yang kita rubah, langsung aja klik OK. Nah, untuk menyesuaikan plastik OPP yang kita gunakan, di sini kita bisa
gunakan scale enggak ya. Di sini saya gunakan 96% aja teman-teman ya. 96%. Jadi di sini mengapa saya atur scale-nya itu untuk menyesuaikan plastik OPP-nya teman-teman. Karena beragam banget ya plastik OPP ini. Biasanya beli ada yang lebih besar sedikit dari ukuran sebenarnya, ada yang lebih kecil sedikit. Ya pokoknya saya akan uji coba cetak satu dulu, kemudian saya uji coba, baru saya tentukan berapa persen di sini skillnya saya atur. Begitu teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kita klik done dulu. Kita akan setting pencetakan di bagian isi undangannya teman-teman. Oke. Sama seperti tadi, klik file, klik print, klik OK langsung aja di sini. Kemudian kita pilih printernya, printer yang sama, Epson L1110 series bagian A. Kemudian copiesnya satu aja. Kemudian kita ke print settings. Di bagian print settings pada bagian main di sini dokumen size-nya kertas HVS juga teman-teman dengan ukuran F4 tadi. Kemudian orientationnya portrait, paper tipenya plain paper, quality standar, color tetap color. Kemudian more optionnya, apakah pada editorial settings kita buat rotate? Jawabannya tidak teman-teman. Kita akan tetap tidak untuk mengaktifkan rotate 180 derajatnya. Oke, high speednya tetap aktif, kemudian klik OK. Oke. Dan scale-nya tadi kita buat sama dengan bagian cover 96. Kemudian kita klik done. Oke, sekarang kita balik ke bagian cover, kemudian kita siapkan kertas dan printernya seperti ini. Baiklah teman-teman, kertas dan printernya sudah siap. Sekarang kita akan mencetak desain undangan ini. Baiklah, kita klik file, kemudian klik print, kemudian klik print lagi untuk jalankan perintah cetak. Oke, kita sudah mencetak bagian cover dan tadi kertasnya juga sudah kita letakkan lagi di tempat kertas pada printernya dengan cara seperti tadi. Selanjutnya kita akan cetak bagian isi undangan. Klik file, print, kemudian langsung jalankan perintah cetak dengan cara klik print. Baiklah teman-teman semua, jadi tadi desain undangannya baik bagian cover dan juga bagian isi undangannya sudah kita cetak. Tahapan selanjutnya adalah kita akan melakukan pemotongan, kemudian pelipatan, dan kita akan laminasi serta bungkus undangan ini menggunakan plastik OPP.
Oke, sobatku semuanya, jadi setelah semua prosesnya dijalankan, jadilah undangannya seperti ini teman-teman. Dan ini artinya siap untuk diambil sama customer. Atau kalau teman-teman cetak untuk sendiri, untuk acara pribadinya, ini berarti sudah siap dibagikan ke orang-orang yang akan diundang pada acara resepsi pernikahannya. Oke teman-teman semua, saya rasa sekian dulu video kali ini. Semoga desain undangan ini bermanfaat untuk semuanya tentunya. Dan untuk yang mau nikah, saya doakan semoga lancar sampai hari H. Dan setelah menikah menjadi keluarga yang sakinah mawaddah dan warahmah, dan dikaruniai keturunan yang saleh dan soleha tentunya. Dan untuk teman-teman yang usaha, menjalankan usaha apapun, terkhusus untuk usaha percetakan, semoga usahanya lancar terus, menjadi semakin besar dan diberikan terus limpahan rezeki yang berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya semangat terus teman-teman, salam semangat, dan jangan lupa klik like bagi kalian yang suka dengan video seperti ini, dan jangan lupa klik subscribe sebagai bentuk dukungan kalian kepada WI Channel, dan jangan lupa juga klik share, ayo bagikan manfaat kepada lebih banyak orang lagi di luar sana. Dan untuk teman-teman yang mungkin ada pertanyaan, kalian bisa sematkan di kolom komentar. Apabila saya bisa menjawab, saya akan jawab sendiri. Apabila saya nggak bisa, mungkin akan ada teman-teman yang lain yang ada di forum WI Channel ini yang bisa menjawab pertanyaan teman-teman semua. Baiklah teman-teman semua, akhir kata, saya Muhammad Wahyu Pratama undur diri dari hadapan kalian semua. Sampai jumpa di lain kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.